Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh sama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya betul setiap kita ada dalam keadaan tidak kekurangan suatu apapun yang baik, sekalipun mungkin sebagian kita berkata, pendeta sampai hari ini doa-doa saya belum dijawab loh. Sebagian lagi berkata, pendeta sampai hari ini saya masih ada masalah, saya masih ada pergumulan hidup. Sampai hari ini Tuhan belum bukakan jalan keluar bagi saya. Saudara dikasih dalam Tuhan, betul ada masalah, ada tantangan, ada badai dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Tapi izinkan saya membagikan kabar sukacita ini, bahwa engkau tidak pernah berjuang seorang diri. Ada kekuatan yang Tuhan berikan buat hidupmu untuk tetap terus mengiring Tuhan. Karena itu yang Tuhan Yesus ingatkan buat setiap kita tentunya. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus sangkal diri, ia harus pikul salibnya. Iya kan, sehingga akhirnya kita sekalipun kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, ada masalah, ada tekanan hidup, ada pergumulan, kita bisa kuat kok. Karena janji Tuhanlah yang menguatkan kita, bahwa pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya kembali mengajak setiap kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Karena Alkitab jelas katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya juga mengajak setiap kita umat Tuhan yang sudah terberkati melalui program Bible and Coffee ini. Saya ajak setiap kita untuk membagikan kembali, sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh dikuatkan, ada banyak umat Tuhan juga boleh mengalami peneguhan akan janji-janji Tuhan melalui apa yang kita bagikan. Puji Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh kembali ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat pertolongan Tuhan, semua karena berkat pemeliharaan Tuhan bagi kami. Hari ini kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi setiap kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya dalam kita mengiring Tuhan ada bagian di mana kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Namun di sisi lain ada juga apa yang menjadi bagian Tuhan untuk Tuhan kerjakan bagi kita. Apa itu? Itulah yang kita sebut sebagai mujizat. Itulah yang kita sebut sebagai campur tangan Tuhan. Yaitu sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan, sesuatu yang tidak mungkin manusia ambil bagian di dalamnya. Tetapi ada cara-caranya Tuhan yang Tuhan buat dalam kehidupan setiap kita. Lihat Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Di dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat 9, firman Tuhan seperti ini disampaikan kepada Gideon, saudaraku. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, kepada Gideon, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan musuh-musuhnya itu ke dalam tanganmu. Saudara lihat, ketika Gideon akan berperang, bangsa Israel akan berperang melawan begitu banyaknya bangsa-bangsa yang akan diperangi pada saat itu oleh Gideon. Gideon hanya membawa 300 orang. Saudara dikasih dalam Tuhan, 300 melawan begitu banyak pasukan-pasukan orang-orang yang berperang pada Israel. Ada ketakutan, ada kegentaran dalam hati Gideon. Bayangkan secara manusia dia berpikir 300 melawan begitu banyak orang. Tetapi Tuhan ingatkan kepada Gideon, saudaraku, ingat, mereka telah kuserahkan ke dalam tanganmu. Jadi bagian Tuhan adalah memberi kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, bagian Tuhan memberikan kemenangan. Tetapi bagian Gideon adalah melangkah, yaitu berperang, maju, bertindak, lakukan apa yang bisa dilakukan olehnya. Demikian pula kehidupan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada hal-hal yang gak bisa kita lakukan.
Itulah yang menjadi bagian Tuhan. Tetapi ada bagian kita yang memang sebagai manusia, sebagai anak Tuhan, kita harus kerjakan. Contoh, dalam rumah tangga kita diberkati, saudara. Pada saat kita diberkati rumah tangga, keluarga kita, maka Alkitab katakan apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Sehingga ketika rumah tangga kita, suami istri diberkati dalam pernikahan yang kudus, saya percaya betul, maka saat itu ada penyertaan Tuhan atas rumah tangga kita. Rumah tangga yang diberkati dalam pernikahan yang kudus akan disertai Tuhan, katakan amin. Tetapi di sisi lain ada yang harus menjadi bagian kita untuk kita kerjakan. Apa itu? Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang menantu, sebagai seorang mertua, ada part-partnya, ada bagian-bagian, sebagai orang tua, sebagai anak. Sehingga ketika kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, saudara dikasih dalam Tuhan, yaitu berdamai dengan suami, berdamai dengan istri, jangan membalas dengan suami, jangan membalas dengan istri, mengalah dengan suami, mengalah dengan istri, itu kan bagian kita. Itu yang harus kita kerjakan sehingga akhirnya ada damai di keluargamu. Jangan pernah berkata, pendeta, saya mengerti bahwa Tuhan memberkati rumah tangga saya mengerti bahwa rumah tangga saya diberkati oleh Tuhan. Tetapi kenapa nggak ada damai ya dalam rumah tangga kami? Loh, ayo dong kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Ayo dong kerjakan apa yang bisa kita kerjakan sebagai suami, sebagai istri. Seringkali kita nggak mengerjakan hal itu lalu kita mulai menyalahkan Tuhan. Sudah dikasih dalam Tuhan, ada bagian kita, yaitu kita sebagai manusia, apa yang kita gapai, apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita kerjakan, itu kita lakukan. Nanti sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan, sesuatu yang tidak bisa kita buat, Tuhan yang akan kerjakan. Perlindungan terhadap rumah tanggamu, perlindungan terhadap anak cucumu itu dijaga oleh Tuhan. Tapi bagian kita ada yang kita kerjakan. Contoh lain, sudah dikasih dalam Tuhan, kita minta Tuhan jaga dan berkati kesehatan kita. Tuhan memberkati. Tetapi bagian kita ya jaga juga aturan-aturan mainnya dong. Kita juga harus berolahraga, iya kan? Kita juga harus makan makanan yang benar-benar mendatangkan kesehatan buat tubuh kita. Ada bagian kita. Jangan konyol gitu loh saudara, sehingga akhirnya kita lakukan sesuatu yang bertentangan dan kita nggak menjaga kesehatan kita. Lalu kita bilang, Tuhan mana saya udah ikut Tuhan, saya udah setia, tapi engkau tidak pernah olahraga, engkau datang sakit penyakit, terus engkau salahin Tuhan. Sudah dikasih dalam Tuhan, ingat selalu dalam hidup ini ada yang menjadi bagian kita untuk kita kerjakan. Tetapi di sisi lain kita menyadari ada juga nantinya bagian Tuhan yang memang Tuhan akan kerjakan dan Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Sama dalam Yosua 24 ayat 11 juga demikian. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kana, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Lihat ya. Apa yang sudah diserahkan ke dalam tangan Tuhan, ayo do something gitu loh. Ayo lakukan sesuatu, ayo kerjakan sesuatu. Tuhan sudah memberkati kita, tetapi kita suka utang sana, utang sini, utang sana, pinjam sini. Akhirnya kita susah sendiri dengan utang-utang kita. Lalu kita mulai salahin Tuhan, Tuhan tolong dong, Tuhan campur tangan dong. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hati-hati. Kita mesti mengerti part-part ini, bagian-bagian ini. Ada yang akan Tuhan kerjakan bagi kita, tetapi ada yang Tuhan sudah berikan ke tangan kita untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan, dan kita buat dalam keseharian hidup kita. Hati-hati, kita harus mengerti hal ini, kita harus sadari hal ini, sehingga akhirnya kita menyadari bahwa kalau saya bisa lakukan ini, maka saya lakukan. Kalau saya bisa kerjakan ini, maka saya bisa kerjakan. Itulah yang menjadi bagian saya. Tetapi sesuatu yang tidak bisa saya lakukan, sesuatu yang tidak bisa saya kerjakan, sesuatu yang mustahil manusia buat, itulah yang menjadi bagian Tuhan. Dan itu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bagian memberikan kekuatan itu bagian Tuhan. Bagian memberikan pengharapan itu bagian Tuhan. Bagian memberikan damai sejahtera di hati itu bagian Tuhan. Tetapi bagian kita adalah lakukan apa yang bisa kita kerjakan yang ada dan Tuhan sudah serahkan dalam tangan kita. Kerjakan bagianmu, maka Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Yang setiap kali kami mendengar, setiap kali kami merenung, ada sesuatu yang kami dapati. Ada hal-hal dalam hidup ini yang Tuhan sudah berikan di tangan kami. Ada hal-hal yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kami.
Dan bagian kami adalah melangkah, bagian kami adalah berkarya, bagian kami adalah lakukan sesuatu karena Tuhan sudah berikan itu dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau seringkali kami salah dalam bertindak, salah dalam melangkah, sehingga kami lupa bahwa ada hal-hal yang harus kami kerjakan. Tuhan, hamba berdoa bagi umat-Mu dimanapun mereka berada di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka sehingga mereka lakukan apa yang menjadi bagian mereka dan mereka melihat pertolongan dan pembelaan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Tuhan, hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, ada kesembuhan yang Tuhan Yesus berikan buat setiap kami. Itu sebabnya hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Berkat-Mu ada atas umat-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita, yang bisa kita kerjakan, yang sudah diserahkan ke dalam tangan-Mu. Maka Tuhan juga akan mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Itulah yang menjadi bagian Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.